Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali bertemu, walaupun masih secara online, tidak mengurangi rasa rindu kita akan memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian, berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, Jemaat GPPI yang dikasihi Tuhan. Kali ini dan juga saudara semua yang ada di rumah, kali ini kita semua akan sama-sama menyelidiki tentang firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini kami atau saya beri judul adalah pengharapan dan kasih setia Tuhan. Pengharapan dan kasih setia Tuhan. Ayo kita sama-sama buka di dalam Yesaya 42 ayat yang ketiga. Yesaya 42 ayat yang ketiga.
satu ayat yang saya yakin saudara tidak asing lagi. Ayo kita sama-sama, saudara di rumah silahkan membaca juga sama. Yesaya 42 ayat 3, demikian bunyinya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Terjemahan yang dulu mengatakan bahwa buluh yang patah bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang berasap, bukan pudar, berasap nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi intinya adalah sama. Kondisi ayat ini, Yesaya 42 ayat 3, ini bercerita tentang kondisi yang tidak menyenangkan bagi kita semuanya. Kalau saudara perhatikan, buluh yang patah terkulai, satu tumbuh-tumbuhan yang sudah patah terkulai itu sudah tidak bisa diharapkan untuk berbuah. Dan biasanya sang pemilik pohon pasti akan menebang atau mematahkan buluh yang terkulai itu. Namun demikian juga dengan sumbu. Sumbu itu yang dicari adalah sinarnya. Sinarnya yang bisa menyinari, berguna. Tapi kali ini dikatakan dan sumbu yang pudar nyalanya, atau bahkan terjemahan dikatakan asap, sudah berasap. Jadi sudah mati saudara, hanya tinggal asapnya saja. Kalau toh ayat ini mengatakan pudar, ya sudah redup sama sekali, sudah tidak bisa menerangi seruangan itu. Artinya kondisi seperti ini sudah tidak bisa. Dan sang pemilik daripada sumbu atau pelita itu sudah pasti akan mematikan. Namun yang menarik buat kita pada hari ini adalah ayat ini, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ini berbicara tentang kondisi kita sebagai manusia, kondisi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kondisi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kondisi kita sebagai orang beriman. Mungkin keadaan kita saat ini seperti buluh yang terkulai, sudah tidak bisa berdaya apa-apa, sudah tidak produktif. Atau bahkan yang Yesus katakan bahwa kita adalah terang dunia, kita sudah tidak bisa menjadi terang dunia. Kenapa? Karena sinarnya sudah pudar. Sudah bahkan sumbu itu sudah berasap, tinggal asapnya saja. Sehingga sudah tidak gunanya. Namun yang menjadi kesenangan buat kita, puji syukur pada Tuhan, karena walaupun kondisi kita sudah seperti itu, tapi kita tidak dipatahkannya, tidak ditebang, tidak dilepaskan dari induknya, dari pokok pohonnya. Dan kondisi kita yang mungkin sinar kita sudah mulai redup, itu tidak dipadamkan, tapi justru tetap tidak dipadamkan. Yang harusnya sudah dipadamkan, tidak dipadamkan. Kondisi kita pada saat ini, kalau saudara tidak sedang dalam kondisi seperti ini, puji Tuhan. Tapi pengertian ayat ini saya ajak hayu, kalau kondisi kita saat ini, kondisi apapun juga, apakah kondisi kerohanian saudara, apakah kondisi keekonomian saudara, apakah kondisi kehidupan saudara, apakah kondisi masa depan saudara, apakah kondisi kehidupan seluruh keluarga saudara, seperti buluh yang terkulai, atau justru seperti sumbu yang nyalanya hanya suram atau sumbu yang berasap. Kalau kita seperti itu hari ini, maka saya ajak kita sama-sama introspeksi diri. Kita sama-sama mengintrospeksi diri. Kenapa kondisi kita bisa seperti ini? Ini penting sekali. Kenapa dengan kita mengintrospeksi diri, maka kita bisa mengetahui, supaya kita yang tadinya yang sudah mulai terkulai, kita bisa bangkit kembali. Supaya kita yang tadinya hanya sumbu, kita hanya berasap atau nyalanya pudar, terangnya kita bisa terang kembali.
dengan kita, salah satunya dengan kita mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri kita. Mazmur Daud, satu ayat yang luar biasa. Mazmur Daud 139. Mazmur Daud 139. Mazmur Daud 139 ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Selidiklah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Lihatlah, ayat 4:24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat GPPI yang Tuhan kasihi, dan juga seluruh pemirsa yang melihat tayangan video ini di YouTube. Mari, kalau kondisi kita sebagaikan buluh yang tergulai atau bagaikan sumbu yang hanya berasap, maka kita harus introspeksi diri seperti Mazmur Daud. Daud adalah seorang raja dan dia mau mengintrospeksi diri senantiasa. Bentuk mengevaluasi diri itu sangat penting. Bentuk kita mengintrospeksi diri itu penting. Di dalam doa kita bisa katakan, Tuhan, selidiklah hatiku. Kenapa hidup saya begini? Dengan introspeksi diri itu, maka kita akan bisa kembali, Tuhan ingatkan kembali apa kekurangan kita. Tuhan ingatkan kembali apa kesalahan kita. Tuhan ingatkan kembali apa yang kita lakukan, dan Tuhan akan memberi jalan. Sehingga buluh yang tergulai akan dibangkitkan kembali, dan sumbu yang berasap akan dinyalakan kembali. Karena dengan introspeksi diri itu kita bangkit, dan hidup kita akan menjadi berbeda dibandingkan yang dahulu. Itu hal yang pertama di dalam ayat pengertian ayat Yesaya 42 ayat yang ketiga. Buluh yang tergulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang berasap tidak akan dipadamkannya. Hal yang kedua, kita akan lihat sama-sama. Hal yang kedua di dalam Mazmur 71. Mazmur 71 ayat yang kelima. Mazmur 71 ayat yang kelima. Ini berbicara tentang hidup ada pengharapan. Kalau tadi kondisi tadi sepertinya tidak ada harapan, maka kita perlu introspeksi diri. Tetapi dengan ayat yang tadi katakan bahwa sumbu buluh yang tergulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang berasap atau yang sinarnya mulai buram tidak akan dipadamkan. Artinya masih ada harapan di dalam kehidupan kita. Harapan itu kita akan lihat sama-sama di dalam Mazmur 71 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Mazmur Daud atau Raja Daud menyampaikan mazmurnya ini, jelas dikatakan bahwa Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Raja Daud, seorang raja besar yang dimiliki oleh bangsa Israel, dia punya menaruh pengharapan kepada Yesus, kepada Tuhan saja. Kalau kita saat ini hidup, maka kita bisa menaruh pengharapan kita kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita. Saudara, pemirsa, saudara jemaat GPPI yang Tuhan kasihi, hari ini kita patut bersyukur karena ayat ini memberikan satu pengharapan buat kita, bahwa pengharapan yang kita berikan itu masih ada. Walaupun kondisi kita nyaris seperti buluh yang tergulai, tergeletak, tapi tetap tidak akan dipatahkan. Seperti sumbu yang berasap atau yang sudah nyalanya sudah buram, tetap tidak dipadamkan. Itulah bentuk pengharapan yang kita sampaikan kepada Tuhan.
pengharapan yang bisa kita gantungkan kepada Yesus. Daud ini pun juga mengatakan demikian. Kita sambung dengan Mazmur 62. Mazmur 62 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 62 ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Di sini katakan jelas, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Tidak ada pengharapan yang lain yang Daud berikan kecuali kepada Tuhan. Hanya kepada Allah saja aku tenang. Saudara, pemirsa jemaat GPPI yang Tuhan kasihi, saudara saat ini punya pengharapan kepada siapa? Kalau saudara punya pengharapan kepada Tuhan, puji Tuhan, karena itulah harapan kita. Tapi seringkali kita menggantungkan harapan kita kepada manusia. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan, kondisi apapun juga, maka kita tetap harus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Kalau saudara baca Ibrani 6 ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Pengharapan itu seperti sauh yang kuat, saudara. Jadi kita seperti jangkar, kita menaruh pengharapan itu seperti kita melempar jangkar yang kuat, dan itu membuat kapal, perahu itu tidak akan lari, tetapi tetap berdiri di satu tempat itu walaupun diterpa ombak. Jemaat GPPI yang Tuhan kasihi, saudara permisa dimanapun saudara mengikuti siaran ini, mari kita kita harus sudah mempercayakan di tengah situasi seperti ini. Tidak ada pengharapan lain kecuali kita mengharap kepada Tuhan. Kita hanya berharap kepada satu pribadi, dan pribadi adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita menaruh pengharapan itu, kita tidak akan pernah dikecewakan. Saudara yang Tuhan kasihi, pengalaman Daud, bagaimana dia dari seorang gembala, dia dari muda dia menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan akhirnya dia bisa diangkat menjadi raja yang besar seperti itu. Itulah bukti, itulah bentuk daripada hasil dari pengharapan Daud yang sejak muda dia gantungkan kepada Tuhan. Kita harus mengikuti ini. Kita harus kalau ingin bangkit kembali, ingin sumbu ataupun buluh kita yang tergeletak ataupun sumbu kita yang berasap kita tidak dipadamkan, tetapi kita akan bangkit kembali. Yang sumbu berasap akan tetap bersih, akan kembali bersinar. Buluh yang patah akan kembali tegak. Dan pengharapan itu kita harus gantungkan kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Karena Ibrani katakan pengharapan kita itu seperti sauh yang kuat. Walaupun di tengah badai apapun juga, tapi sauh itu atau jangkar itu tidak membuat perahunya itu lenyap, tidak membuat kapal itu lewat, tetapi kapal atau perahu itu tetap tegak ada di tempat. Tentunya kita semua pada hari ini ingin supaya kehidupan kita, perahu kehidupan kita, bahtera kehidupan kita itu tetap berada di tengah ombak itu bersama dengan Yesus. Tetap berada di tengah ombak itu, berada di jalurnya Yesus. Tetap berada di tengah ombak itu, berada di jalurnya Allah. Itu sebabnya kita harus, kondisi apapun juga, kita harus menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Karena pengharapan yang kita gantungan itu tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, saudara, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sementara sumbu
yang mulai pudar tidak akan dipadamkannya. Hal yang ketiga, berbicara tentang ini bukti kasih Tuhan. Bagaimana tidak, kalau sebagai seorang pemilik kebun, dia melihat buluh yang sudah patah itu, maka akan dipotong habis. Melihat sang pelita itu sudah tidak berfungsi lagi maka akan dipadamkan saja. Kenapa tidak dilakukan itu? Melihat kehidupan saudara, melihat kehidupan kita yang seringkali mengecewakan Tuhan, yang seringkali justru bukannya memuliakan Tuhan, malah menyakitin Tuhan. Bukankah itu kita pantas untuk kita dihabiskan, dilenyapkan? Namun karena kasih Tuhan, sehingga saudara dan saya dan kita semua, jemaat GPPI Sejahtera dimanapun di Roma saat ini berada, ini kalau kita sampai masih ada sebagaimana kita ada seperti ini bukti kasih daripada Tuhan. Haleluya, layaknya kita memuji Tuhan, layaknya kita mengagungkan Tuhan, layaknya kita memuliakan Tuhan. Kalau kita saat ini ada, walaupun kehidupan kita seperti ini, mungkin tadi saya katakan seperti buluh yang tergulai, seperti pelita sumbu yang hanya berasap saja, namun dengan tidak dipadamkan. Ini luar biasa sekali. Ini layak kita dari mulut kita mengucapkan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Itu sebabnya saya rindu kita semua, manakala di tengah seperti ini, kita harus sering membangun mezbah keluarga atau berdoa secara pribadi, memuliakan Tuhan, berterima kasih Tuhan, karena ini bukti kasih daripada Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama Mazmur yang ke-36. Mazmur 36 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 36 ayat 6, demikian bunyinya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Perhatikan, kasih Tuhan sampai ke langit, sampai ke surga, saudara. Bukan hanya di bumi ini saja dia menyertai kita, tetapi sampai kesudahan alam. Itu bukti kasih Tuhan kepada kita. Dan kesetiaannya sampai ke awan. Awan begitu indahnya, awan begitu banyak dan di atas sana. Artinya kasih setia Tuhan tidak terbatas. Saudara, pemirsa jemaat GPPI yang Tuhan kasihi, dengan kejadian ini kiranya kita semakin yakin, walaupun kehidupan kita saat ini nyaris tergeletak, nyaris hanya berasap saja, tapi kasih setia Tuhan tetap menyertai saudara dan saya, sehingga kasih setia itu sampai tidak terbatas, dan itu akan terus ada dalam kehidupan kita. Dan layaklah kita bangkit kembali, layaklah kita menaruh pengharapan kita, dan layaklah kita berterima kasih karena kasih setia Tuhan yang besar. Mazmur 117, Mazmur 117, kita akan lihat ayat-ayat yang terakhir. Mazmur 117, kita lihat sama-sama. Mazmur 117 ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Demikian bunyinya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kalimat ini membuat saya tersekat, saudara, yaitu sebab kasih-Nya hebat atas kita. Saudara, mari kita perlu menyadari bahwa kasih Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kita itu sangat hebat. Melebihi yang ada di dunia ini, melebihi segala masalah kita, melebihi problema kehidupan kita, melebihi kondisi kehidupan kita, melebihi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena hebatnya itu sampai ke surga.
setianya itu sampai ke awan-awan. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mendapatkan kasih yang hebat seperti ini, kita tidak berkobar-kobar hati kita. Saudara perlu introspeksi diri. Tapi kiranya hari ini kita sama-sama belajar mengevaluasi diri supaya kita menyadari siapakah kita ini. Kok kita sampai menerima kasih yang begitu hebat, yang dahsyat luar biasa. Kalau sudah kalimat hebat, itu kalimat yang tidak bisa diceritakan, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalimat hebat itu sudah kalimat yang luar biasa sekali. Sudah paling top, sudah tidak bisa diceritakan atau ditulis dengan kata-kata ataupun ditulis dengan pena, tidak bisa. Sudah hebat, yang paling hebat, saudara. Dan kehebatan itu, kasih Tuhan itu ada di dalam hidup saudara, ada di dalam hidup saya, ada di dalam hidup kita semuanya. Patutlah kita bersyukur, patutlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Buat kita, kesimpulan dari khotbah pada hari ini, mari di tengah hidup kita seperti buluh yang tergeletak atau terkulai, tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang berasap ataupun nyalanya mulai pudar, tidak akan dipadamkannya. Yang pertama kesimpulannya adalah kita perlu introspeksi diri. Kenapa kita mengalami hal ini? Kenapa hidup kita saat ini dalam posisi seperti itu? Jangan menyalahkan orang lain, apalagi jangan kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi langkah yang baik, seperti Daud katakan, selidikilah aku ya Tuhan. Kita sama-sama menyelidiki hati kita, kehidupan kita, untuk kita semakin dimurnikan oleh firman Tuhan. Kita semakin dikuduskan oleh firman Tuhan. Dan kita semakin diperbaharui oleh firman Tuhan dengan kita menyelidiki itu. Dan yang kedua, kita ada pengharapan yang kuat. Sumbu kehidupan saudara, buluh kehidupan saudara bisa terkulai ataupun bisa hanya tinggal berasap, tetapi tidak akan pernah dipadamkan dan tidak akan pernah dipotong, tidak akan pernah dipatahkannya, karena ada harapan yang Tuhan berikan buat kita. Dan kita tinggal sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, aku hanya mengharapkan Engkau. Engkaulah pengharapanku satu-satunya. Bahkan Raja Daud katakan, aku dari muda aku menaruh pengharapan pada Tuhan. Mari kita juga ikuti pengharapan itu. Dari saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak boleh putus asa. Apalagi sampai kita ngomel-ngomel, apalagi sampai kita bersungut-sungut. Hilangkan itu semua, maka kita bangkit dan kita menaruh pengharapan kepada Tuhan saja. Dan yang ketiga, di situ dikatakan hal ini, kalau hidup kita tidak dipatahkan, hidup kita tidak dipadamkan, itu bukti kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Hari ini saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu semua di rumah, para pemirsa dan juga jemaat GPPI sejahtera dimanapun Anda berada. Satu persatu tidak ada yang tahu, tetapi yang pasti adalah kondisi itu, apapun kondisinya, maka kasih Tuhan akan tetap terbuka buat saudara dan juga buat saya. Dan kasih itu tetap sampai kehidupan kita yang akan datang, sampai kesudahan alam. Kasih itu terus menyertai kita, mengalir seperti gelombang air laut yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kesetiaannya itu sampai awan-awan yang luar biasa, tidak terbatas. Dan beruntunglah kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan kita mempunyai pribadi, yaitu Yesus, yang mempunyai kasih yang tidak terbatas itu tugas buat kita, waktunya buat kita untuk menangkap itu semua dan kita kembalikan kepada Dia dalam bentuk ucapan syukur, dalam bentuk pujian, dalam bentuk penyembahan hanya kepada Tuhan saja. Renungan pada pagi ini tidak saya perpanjangkan, tetapi ajakan buat kita sekali lagi. Mari kita sama-sama mengintrospeksi kehidupan kita.
Dan percayalah, gantungkanlah harapan saudara kepada Tuhan. Dan mengucap syukurlah karena kasih setia Tuhan itu tidak terbatas. Itu ada dalam kehidupan saudara dan ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami Bapa. Kalau kehidupan kami seperti buluh yang terkulai Tuhan Yesus. Dan juga mungkin kehidupan kami, sinar kehidupan kami sepertinya hanya tinggal asap saja Tuhan. Nyalanya pun tinggal sudah pudar Tuhan. Namun kami beruntung Tuhan Yesus. Karena walaupun kondisi kami seperti itu, maka Engkau tidak akan mematahkan kehidupan kami. Engkau tidak memadamkan kehidupan kami. Bahkan Engkau mengajari kami Tuhan untuk menaruh harapan kepadamu Tuhan. Untuk kami tetap introspeksi diri dan menaruh pengharapan kepadamu. Dan kami biarkan mengucap syukur karena kami menerima kasih yang luar biasa. Siapalah kami ini semua Bapa. Namun kehidupan kami saat ini ada hanya karena anugerah-Mu saja. Itu sebabnya layaklah kami berterima kasih. Layaklah kami mengucap syukur. Layaklah kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Akan kasih setia-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau berkati seluruh pemirsa yang melihat siaran ini Tuhan, acara online ini Tuhan. Dan juga Engkau berkati jemaat GPPI Sejahtera. Kiranya kondisi apapun saat ini, kondisi apapun di dalam mereka semuanya, kiranya kasih itu tetap mengalir di dalam kehidupan mereka semua, kehidupan kami semuanya, sehingga kami tetap beroleh kekuatan yang dari surgawi. Dan kami yang tadinya tergulai, yang tadinya hampir padam, hanya berasap, kami bangkit kembali dan kami mulai bersinar kembali. Karena ada harapan yang kami gantungkan kepadamu, dan harapan tidak sia-sia. Harapan yang kami sampaikan kepada Tuhan itu tidak mengecewakan, karena kasih setia Tuhan itu tetap mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai di sini kita ketemu untuk yang datang. Shalom, Tuhan memberkati. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhan
habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Salam. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Selamat hari Minggu ya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan begitu indah, begitu menjadi jawaban kita ya. Kita kadang seperti buluh yang terkulai. Ya, tetapi Tuhan tidak akan patahkan. Seperti sumbu yang tinggal berasap. Ya, sumbu tinggal berasap sama Tuhan tidak akan dipadamkan. Karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Ya, kita selalu mengharapkan saja kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti tolong kita. Dalam situasi saat ini, ya situasi seperti buluh yang terkulai, sumbu yang tinggal berasap. Tetapi kita punya pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih Bapak Daniel Kristanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur terima kasih buat berkat-Mu pagi hari ini, yaitu kesehatan, sukacita, sejahtera, dan terlebih firman Tuhan yang sudah kami terima pagi hari ini melalui hamba-Mu Bapak Daniel Kristanto. Kami merasa dikuatkan, kami merasa diteguhkan. Situasi saat ini, ya, ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang dalam kekurangan, ada yang dalam penderitaan, bahkan sedang berduka cita. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus harapan satu-satunya. Tuhan Yesus penolongku. Karena hanya dekat Allah saja aku kuat, aku tenang, aku dihibur, aku ditopang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sehati berdoa buat seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan melalui online pagi hari ini. Tuhan berkati mereka semua, kuatkan, teguhkan iman mereka, supaya mereka tetap berakar, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Percaya hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang menolong dan memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Engkau lawat juga keluarga Ibu Susan, Tuhan, yang pada pagi hari ini sedang berduka cita. Tuhan, hiburkan Ibu Susan, hiburkan Saudara Yandi, Bun Bun, Cing Cing, Siangli, semuanya Tuhan, keluarga besar Bapak Simitai Tuhan, yang Engkau kasihi. Dia sudah kembali ke rumah Bapa di surga. Dia sudah tenang. Dia sudah lepas dari segala penderitaan, dari segala sakit penyakit, dari segala masalah. Dia sekarang bersama Engkau di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami yang sakit. Tuhan, lawat, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang mereka sedang ada di luar kota, mungkin Tuhan pagari, lindungi. Berkati Tuhan, berkati juga keluarga Pak Hasan Tuhan, yang sudah Engkau pakai menjadi alat saluran berkat-Mu. Berkati proyek-proyeknya, berkati Cynthia juga Tuhan, Ibu Minu Tuhan, Engkau berkati. Tuhan, kami juga berdoa buat Carlos yang ada di Cirebon. Tuhan, dalam tugas pekerjaan yang baru, Tuhan sertai dia, pimpin dia, sehingga dia bisa menunaikan tugas dengan baik. Dan apa yang menjadi rencana cita-citanya berhasil. Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Herman sebagai gembala sidang. Tuhan, cukupi segala keperluan kebutuhannya. Tuhan, berkati juga hamba-Mu Lukas Stephen yang selalu setia melayani di dalam bidang musik. Berkati masa depannya, berkati pendamping hidup tulang rusuk yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Lydia Diarja. Tuhan, berkati kesehatannya, pakai terus menjadi pendoa syafaat. Tuhan, kami juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Tuhan, dalam mengatur situasi
new normal di Indonesia ini Tuhan. Berkati juga TNI dan Polri yang terus Tuhan sebagai benteng negara ini Tuhan. Pakai dia dengan hikmat yang daripadamu, dengan bijaksana. Tuhan berkati juga para dokter, para medis, perawat Tuhan sebagai garda di depan, sebagai pahlawan-pahlawan kesehatan negeri ini. Berikan kesehatan, kekuatan, penghiburan, supaya mereka bisa menangani, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Sehingga saudara kami yang terkapar, yang menderita penyakit virus corona ini disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan akan pulihkan ekonomi bangsa kami. Engkau akan pulihkan keamanan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan mewakili seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera ikut berduka cita atas dipanggil pulang kekasihnya, yaitu Bapak Simitai pada hari Jumat pagi, ya, jam 2 kurang lebih, dan rencana dan dikremasi pada hari Minggu. Ya, kita semua ikut berduka cita, tetapi sebagai anak-anak Tuhan boleh berduka cita tetapi tidak berlarut-larut. Ya, karena di balik duka cita ada penghiburan khususnya bagi keluarga. Karena kami tahu bahwa Bapak Simita ini sekarang sudah bebas, sudah bersuka cita bersama Tuhan. Dia sudah senang. Saya ingat beberapa hari yang lalu waktu dia di rumah sakit, ya, saya telepon dari rumah, kondisi badan saya sendiri juga lagi nggak enak. Saya telepon ke Pak Yandi dan saya minta Pak Yandi tolong teleponnya Pak Yandi tempel di telinga Pak Simitai. Saya mau ngomong dan saya mau ajak dia berdoa. Puji Tuhan, ketika saya bilang begitu langsung disampaikan dan Pak Simitai merespon dan saya berdoa, saya suruh ngikutin, dia ikutin. Sampai saya bilang amin, dia juga bilang amin. Jadi Bapak Yandi dan yang ada di situ, mungkin Ibu Lena, merasa lega dan tersenyum semua. Saya lihat Pak Yandi, wah, ikut, amin, amin, haleluya. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita terus berdoa buat keluarga yang ditinggalkan, biar diberi kekuatan, ketabahan, dan kesehatan, dan berkat Tuhan melimpah. Amin. Saya persilakan Bapak Pendeta Herman untuk tutup dalam doa berkat. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.